podcast aku ya. Stop kenapa? Pertama pengerjaannya kan lama ya. Marginnya kurang daripada itulah horren ya. Gini kita ngomong fair-fairan aja lah. Horren pemacara kasarnya. Sini harga sekian aku udah pengerja sekian, tapi ini kan memang harus banyak gitu kan. Terus agak lama kan. Ada bikin ini, nanti itu per di dalamnya kan bikin sendiri semua. Terus ada platingnya, jadinya tuh lama. Pertama itu contoh spikon lah, kita spikon seminggu minta berapa lah, maksudnya bisa. Simpel karena saya. Iya. Kalau ini kan apalagi kan ada ini kecil. Nanti dulu wes. Akhirnya gitu. Stop. Pertama karena kita kejar-kejaran sama ya kan marginnya ya kan buat nutupin semua gitu. Itu salah satunya ya? Iya salah satu benar. Kalau masa ini kan cepet tapi kalau ini masih bisa lah cepet lah. Ini kan satu produk cepet lah. Tapi kalau udah masalah ada kunci kancing, kalau ini paling benar. Kalau kecil gitu. Orangnya yang kerja itu juga nggak ada yang bisa ya? Maksudnya itu permasalahan loh. Kenapa akhirnya yang diutamakan ini bilang. Tapi kalau mau nyedak pesen bikin ini tetap ada stok ada dikit. tetap ada ya. Ada kalau ini kan gampang. Ini daun 1, 2, 3, 4 kali kerjaan lah jadi. Oke. Sekilas ya tadi ngobrol-ngobrol. Jadi kalau ujung-ujungnya karena penjualan itu dari margin, Iya pertamanya ya. margin, kita flashback deh. Jadi kita ini masuk ke hari flat cash. Jadi hard cash itu dulu itu ya tahun 2000 tuh kan spare part yang bikin tuh kita bisa bikin ya, kita bisa bikin. Nah ini kerjaan di Indonesia untuk box spare part kayak begini nih, jadi makin lama makin lesu. Jadi sebenarnya kita dari tahun 2000 itu saya kenal ya, ada kenalan tuh Pak Yono ya, tahu. Jadi kita bikin spare part, kita kasih contoh barang nih. Jadi kita di Tegal. Jadi Tegal ini kalau kita bilang tuh orang Jakarta Jepangnya Indonesia. Jadi you mau bikin barang apa, yang penting kira-kira kita niat kerja ya. Kita niat kerja ya kan, modal berapa kita support jadi tuh barang. Nah, ini bukti-buktinya ya kan. Ini spare part lokal deh, mother in Indonesia. Ini saya bilang siku F ya atau siku cowak. Ini bentuk barangnya ini plating. Ada yang bisa di chrome juga, corner ya, dari kecil sampai besar. Tapi nah ini juga handle ya, handle ada ya, handle tanam, handle tempel. Tapi tipe ini itu banyak tuh yang kita bikin, tipe-tipe itu banyak kita bikin. Karena di sini sebelum saya ciptakan tuh hardcase ya maksudnya bikin hardcase ya, itu kita pencet tuh beberapa tempat tuh. Yang bagian ini, di tempat ini saya ngambil dengan tipe tertentu, di Bang Jaki tipe tertentu, tempat lain tipe tertentu. Jadi pokoknya sebenarnya Indonesia bisa bikin ya, tinggal harganya doang sama orang-orangnya aja. Jadi canggih nih. Kenapa tipenya banyak? Misalnya corner ini, corner di sini ya bikin seperti ini nih. Tapi kalau di tempat lain mungkin berbeda tipe. Jawabannya itu dia. Tadi sekilas ngobrol-ngobrol. Karena memang dikasihnya begini. Ada orang kasih sampel nih. Misalnya saya kasih ada barang dulu, barang impor tuh susah tuh. Spare part impor tuh susah tuh. Jadi internet tuh ada masih bayar mahal dulu cerita itu.
cari browsing di internet ya, keluar gambarnya dari penalcom.com tuh awalnya tuh kan, kasih gambaran ini pencipta nih sama pencipta hardcase. Gue udah kerja nih, udah bikin begini nih ya, udah bikin gini, lu gitu gimana nih? Tapi gue kirim gambar doang ya. Kalau bisa, kalau orang sini malah lebih seneng barangnya sih dah. Oke, pernah tuh. Jadi nanti kita diukur pertama beratnya, terus proses pengerjaannya berapa, terus ditambah nanti finishingnya pakai apa, kita itu kalkulasi keluar harga. Jadi apapun barangnya bisa dibikin, berbau plat di sini bisa dibikin. Spare-part ini nih. Jadi awalnya kita bikin nih, sebelum spare import datang tuh kita bikin nih. Pernah ada gambar, cuma gambar doang sama berubah barang. Makanya tipe-tipe ini beda-beda nih. Tipe-tipe ini nih, kalau misalnya mungkin orang ada pernah keluar negeri dia bawa spare part hardcase, ini lubangnya beda-beda nih. Mungkin ada yang nggak sesuai dengan ukuran yang list aluminium tuh, list aluminium Indonesia tuh 2,5 ke 2,5. Kalau Pak Yono tuh dia ada akurat tuh 2,5. Desainernya Pak Imam. Ada tuh di backing tuh. Nanti kita beberapa lama nanti saya jalan ke tempat Pak Imam. Jadi dia mungkin orang lama bikin hardcase di Indonesia ya. Terus tapi Pak Imam cuma taunya itu dia. Jadi mungkin nanti ke Pak Imam juga telepon ya. Telepon lagi. Lihat video kita. Bukan cuma Pak Taryono aja yang bikin spare part. Ada beberapa tempat. Saya pernah tunjuk satu tempat di sini juga ada, malah nawarin ya dari Jenal. Deh, ada nih barang gini bisa jual gak? Oh bisa deh, memang bisnis saya kan. Jadi bikin nih dulu tuh, ya kan, bikin spare part ini jalan. Nah sekarang spare part import datang, pilihan udah banyak. Cuma jadi kita di sini ujungnya cuma satu ya, kita mau ceritakan history ya. Kita berikan teman saya nih histori kerjaan dulu tuh, mulainya tuh hardcase tuh dari mana bikinnya tuh Handri ya kan. Ya, jadi dulu mungkin belum ada anak nih, kita masih anak-anak baru kelas sekolah lah, udah bikin beginian nih, cari ide kalau mau jual apa ya. Mungkin kalau misalnya tempat lain ada orang ide bikin setang, bikin apa, kita bikin hardcase dan spare part yang kita jiplak. Jadi kalau misalnya saya mungkin ada modal, oh ini spare part import nih yang di beberapa toko nggak dijual di Indonesia, udah saya kemarin jiplak deh. Jadi ya. Jadilah penyambung contoh. Jadi dapat contohnya itu ya udah bikinnya itu. Iya, bikinnya itu. Jadi histori seperti itu. Nah sekarang ini beberapa desain Pak Taryono ya, saya sempat janjian ya di sini nih, mau janjian kita mau bikin Pak ya kan, nanti saya kasih video dan bikin video spare part lokal juga bagus loh, nggak ketinggalan dengan yang import, lebih tebal kita gitu kan bikin. Orang udah nggak ada. Jadi ya sekali mengenang ya, ini mengenang Pak Taryono, beberapa desainnya sama Pak Imam mungkin ada, tapi untuk produksi kita mesti tanya tuh anaknya nggak diturunin ilmunya. Kalau di sini tempat pertama sama juga nih, saya bikin spare part ini colong-colongan nih, ada barang spare part ini kasih kemari bikin nih, tapi ya dengan itu kan list aluminium di Indonesia jadi dah. Nah ini contohnya siku F ya, ini kayaknya sih di sini lubangnya kurang akurat Ki. Ini karena ini punya orang contoh ya, bikin gini udah bikin berapa banyak ini, udah ribuan, tapi ini bukan desain saya nih. Kalau misalnya desain ada bener itu dia, kita harusnya samain sama list aluminium yang biasa kita pakai tuh 2,5 kayak 2,5, di mana lubangnya itu yang diincer. Oh ini mungkin masih ya, tapi yang penting jadi. Dan contoh seperti itu. Seperti itu katanya. Kalau lebih bagus kan ada listnya ke sini nanti. Oh ini harus seperti ini lubangnya.
Nah itu tetap ya, kalau kerja berbau plat apapun mungkin di luaran di luaran bisnis harkes ini atau cerita harkes ini, bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante, ada proyek, ada kerjaan berbau plat, mau kayak gimana asalan plat, cetak bikin apa, di sini bisa. Kita lampu ya, Indonesia. ya Indonesia masih bisa bikin. Jadi sesi kali ini cuma ngobrol-ngobrol aja. Kita informasikan, saya informasikan. Jadi sebelum kalau bikin harkes itu ya dulu di tahun 2000 saya bikin di tahun 2000 spare mencar nih. Saya pesan spare mencar nih. Salah satu dari dulu Jaina, sekarang pertengahan kerja tuh dioper ke Jaki ya gitu ya. Posisinya itu dia pura-purakan. Jadilah kotak, saya jualin. Sekarang dapat harga sudah banyak, silakan nikmati. Kalau misalnya baiknya bisa ditiru tempat desain kita atau cara kita bikin, asal masih bisa bikin kotak itu kita kasih petunjuk ya, harkes dari A sampai Z. Kayak dulu. Salam buat yang lainnya ya. Andri di sini bersama Jaki. Jaki. Thank you Wan ya. Bye.